tahun 2024 dengan mengangkat tema Low Carbon City dengan Metaverse. Dan tentu saja tidak terlepas dari keterlibatan dari para pimpinan kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dan di studio kami sudah hadir dua narasumber kami yang akan berbincang tentang tema kita kali ini adalah Makassar Low Carbon dengan Metaverse. Yang pertama ada Bapak Syahrial Samsuri, SIP MM selaku Camat Ujung Pandang, dan saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, dan yang kedua narsum saya adalah Lurah Kelurahan Baru, ada Bapak Fajar Haryanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah semuanya. Dan sekali lagi tentu saja untuk kali ini di Mak Bicara dengan tema Makassar Low Carbon dengan Metaverse. Saya mungkin pertama ke Pak Camat dulu ini Pak. Kalau dari tanggapan Pak Camat tentang Rakorsus kemarin, seperti apa sih yang perlu disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar untuk Kecamatan Ujung Pandang sendiri? Iya baik. Jadi kemarin kami bersama seluruh SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan yang boleh kita katakan ini adalah kegiatan yang tidak ada di wilayah lain, kota-kota lain. Kita punya kegiatan yang namanya Rakorsus, itu diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar, di mana di dalam Rakorsus itu mengumpulkan sejumlah kurang lebih 1.000 orang. Itu terdiri dari unsur-unsur setiap SKPD dan kecamatan kelurahan, di mana di kegiatan tersebut kita membahas isu yang sangat penting untuk Kota Makassar dan bahkan isu-isu yang lagi hangat dibahas di kawasan dunia. Tahun ini Makassar mengangkat tema Low Carbon City dengan Metaverse, di mana itu adalah keberlanjutan dari pembahasan Rakorsus kita di tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin pemerintah kota membahas bagaimana Kota Makassar bisa menjadikan kotanya menjadi resilient atau berdaya tahan terhadap fenomena-fenomena alam sekarang yang tidak baik-baik saja. Ya, bahkan di Makassar dalam beberapa tahun ini kita alam seperti banjir besar yang tidak pernah kita temui di tahun sebelumnya. Kita mendapatkan banjir besar di 2021 dan banyak melalui kejadian-kejadian tersebut muncullah inisiasi Bapak Wali Kota untuk mengangkat tema Rakorsus tahun ini adalah bagaimana kita mendukung Kota Makassar untuk menjadi Low Carbon City dengan Metaverse. Oke, baik. Dan kalau untuk yang akan dilakukan untuk Kecamatan Ujung Pandang sendiri dalam komunikasi kemudian informasi publik agar masyarakat teredukasi dengan adanya Rakorsus ini yang tentunya mengangkat tema dengan Low Carbon City dengan Metaverse. Seperti apa untuk bisa menyampaikan ke masyarakat? Kami tentu berharap bahwa masyarakat bisa teredukasi dengan adanya Rakorsus ini. Bagaimana cara kami bisa mengedukasi adalah dengan pelibatan masyarakat. Jadi di Rakorsus kemarin juga itu bukan cuma dihadiri oleh orang-orang yang hadir di lokasi tersebut, tetapi dapat disaksikan live, dan itu dikoordinir oleh perangkat-perangkat kelurahan yang ada di wilayah. Jadi yang tidak sempat hadir untuk mengikuti Rakorsus di wilayah, kami arahkan mereka untuk mengajak masyarakat, RT RW dan masyarakat untuk dapat ikut hadir langsung menyaksikan Rakorsus tersebut secara streaming. Bahkan interaksi itu kami harapkan sehingga masyarakat bisa jauh lebih paham dan bisa menyebarkan ke seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar. Oke, baik Pak Camat. Saya mungkin ke Pak Lurah, Kelurahan Baru, Pak. Nah, kalau dari Pak Lurah sendiri menanggapi Low Carbon City dengan Metaverse seperti apa sih, Pak Lurah? Terima kasih Pak. Low Carbon City adalah isu global, isu mendunia, di mana adanya pemanasan global, climate change. Kemarin Pak Camat sudah jelaskan tahun lalu terjadi banjir ya, yang
tahun-tahun sebelumnya kita belum merasakan. Sekarang musim hujan, kadang hujan, tapi panas juga ya. Panas juga. Itu salah satu tanda-tanda daripada climate change. Jadi sangat betul ya, kita mendukung betul program daripada tema Raporsus Low Carbon City dengan Metaverse yang Bapak Wali Kota kemarin canangkan pada Raporsus. Kebetulan alhamdulillah bersama Kecamatan Pak Camat kita juga punya satu inovasi ya, satu inovasi bersumber dari pemberdayaan masyarakat dengan segala potensi yang ada, yaitu pengelolaan lingkungan dengan lebih baik. Oke, nah ini kolaborasi antara pemerintah Kota Makassar sendiri ya, termasuk dengan Kecamatan Ujung Pandang, mungkin dengan kelurahan-kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Ujung Pandang seperti itu, Pak. Nah, kira-kira program apa saja sih yang mungkin dilakukan oleh Kecamatan Ujung Pandang untuk mendukung Low Carbon City dengan Metaverse di Makassar ini, Pak? Iya, baik. Kami di Kecamatan Ujung Pandang tentu saja sama dengan SKPD-SKPD lain, bahwa dalam mendukung tema Rakorsus itu kita diharapkan menampilkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung tersebut. Di Kecamatan Ujung Pandang kami telah membuat beberapa kegiatan dan program yang sekaitan dengan Low Carbon City dengan Metaverse. Untuk Metaverse sendiri itu kami diharapkan, karena Metaverse itu bersifat digitalisasi. Digitalisasi itu harapannya bisa mengurangi produksi kertas. Jadi setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu kami harapkan nantinya itu tidak lagi memproduksi jumlah kertas yang banyak. Jadi semua bentuk pelayanan yang bisa kami digitalisasikan, kami digitalisasikan. Salah satunya ya kami membuat website resmi kecamatan kami yang bisa diakses oleh masyarakat, di mana melalui website itu masyarakat bisa mengakses informasi terkait dengan program dan kegiatan yang ada di kecamatan, bahkan sampai pelayanan. Namanya itu Sijanjang. Sijanjang ya. Sistem Informasi Manajemen Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian kami juga membuat satu aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat sekaitan dengan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat sampai hari ini. Namanya itu Upatta. Upatta itu Ujung Pandang Tanggap Aduan. Jadi melalui aplikasi tersebut kami berharap bahwa masyarakat itu untuk memberikan keluhan-keluhannya tidak lagi ke kantor camat. Ya, karena kalau ke kantor camat kan butuh waktu lagi butuh waktu lagi, menggunakan kendaraan lagi, di mana kalau menggunakan kendaraan emisi karbon lagi, yang macam-macam lah. Betul. Sehingga harapan kami dengan digitalisasi itu bisa mendukung low carbon. Kemudian bentuk program lain yang kami lakukan selain digitalisasi, yang program yang dapat langsung dirasakan masyarakat, salah satunya adalah yang kami kembangkan di Kelurahan Baru. Inisiasi Bapak Lurah Baru membuat satu kawasan di Karebosi, karena memang kebetulan Karebosi juga sekarang lagi revitalisasi. Di dalamnya kami inisiasi Bapak Lurah membuat juga satu kawasan yang dinamakan TPS 3R Adama. Adama itu ambil, daur ulang, dan manfaatkan. Selama ini masyarakat cuman mengambil sampah-sampah yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan, tidak didaur ulang, tidak dimanfaatkan. Jadi melalui kegiatan ini, program ini, kami berharap nantinya di lokasi tersebut bisa menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk pendaur ulangan sampah, pemanfaatan sampah, sehingga masyarakat bisa melihat di situ. Karena skalanya masih kecil, harapan kami untuk tahap awal tempat tersebut bisa menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat, oh seperti ini loh bentuk pemanfaatan sampah, seperti ini loh bentuk daur ulang sampah yang bisa kita manfaatkan, seperti inilah sirkular ekonomi yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada di wilayah kita. Kalau untuk wilayahnya sendiri Pak, itu di mana aja Pak? Di kelurahan apa saja yang termasuk untuk pengelolaan sampah ini yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Ujung Pandang sendiri? Untuk pengelolaan sampah di setiap kelurahan di kecamatan kami sudah bentuk yang namanya bank sampah. Bank sampah ya. Bank sampah itu skalanya kecil. Nah, itu langsung dirasakan oleh masyarakat, bisa memanfaatkan sampah-sampah yang bernilai jual ekonomis bisa dibawa ke situ. Tetapi untuk skala besar
di mana pengelolaan sirkular ekonomi melalui pemanfaatan sampah itu kami lakukan di Kelurahan Baru. Nah, di situ dengan dukungan dana kelurahan kita membentuk satu kawasan terintegrasi. Jadi di dalam kawasan Adama itu ada beberapa kegiatan-kegiatan lagi. Ada yang kita namakan di situ Tabangka. Tabangka itu Taman Bunga Kecamatan. Kemudian ada yang namanya pemanfaatan ekoenzim di situ. Kemudian ada pembudidayaan ikan di situ. Kemudian ada pemanfaatan tanaman di situ dan banyak lagi. Nanti boleh dijelaskan Pak Lurah. Kayaknya ini Pak Lurah ini gregetan ya untuk menjawab seperti itu ya, termasuk karena dengan beliau yang melaksanakan langsung. Baik, kalau begitu saya mungkin langsung ke Pak Lurah, Pak Fajar terkait dengan TPS 3R Adama ini. Mungkin bisa dijelaskan secara meluas, secara detail tentang apa sih itu Adama gitu, Pak. Itu tadi sudah jelaskan sebagian sedikit ya tentang yang dijelaskan tadi oleh Pak Camat sendiri. Silakan Pak Fajar. Jadi terima kasih. Sebenarnya apa yang Bapak Camat sudah sampaikan itu sudah mencakup semuanya. Jadi tanggung jawab dari pengelolaan sampah ini bukan semata-mata adalah tanggung jawab pemerintah. Ini yang harus kita pahami bersama. Pengelolaan sampah itu harus bersumber dari masyarakat. Pengelolaan sampahnya harus dimulai dari sumbernya, dari hulu ke hilir. Itu yang ingin sebenarnya kami mau mengedukasi kepada warga masyarakat Kota Makassar di mana saja bahwa memang tanggung jawab pengelolaan sampah itu ada pada beban pemerintah selaku yang memiliki tupoksi sesuai amanah undang-undang yang ada. Tetapi yang paling penting adalah harus diawali dari masyarakatnya sendiri. Bagaimana memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Itu dulu yang pengen kami kembangkan, pengen ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah itu harus diawali dengan kesadaran untuk memilah, kesadaran membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kita lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, lebih efektif, efisien lagi dalam pengelolaan sampah berikutnya. Oke, kalau di kelurahan, termasuk di Kelurahan Baru sendiri, masyarakat sudah sadar sampah tidak untuk selama ini yang akan dilakukan? Nah, ini yang ingin kami lakukan. Kita paham bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terus turun. Sekarang Peraturan Wali Kota tentang Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengurangan sampah rumah tangga maupun sejenisnya. Itu tergambar semua di situ dan itu akan diturunkan dalam inovasi TPS 3R Adama. Oke, baik Pak Lurah, Pak Lurah dan juga Pak Camat, dan kayaknya kita masih akan berbincang-bincang lagi ya terkait dengan tema kita kali ini adalah Makassar Low Carbon City dengan Metaverse, dan masih banyak yang ingin diperbincangkan di kecamatan, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. Namun sebelumnya kita akan break, dan pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara. Geraha Peda Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Media partner Fajar Group yang memudahkan para tenan dalam bidang promosi dan publikasi. Serta food and beverage seperti Pena Resto, GP Lounge, dan Pena Top Cafe dan Resto.
Geraha Peda Makassar, One Stop Building. Dua kabupaten di Toraja, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, yang menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam dan keunikan budayanya, serta lokasi wisata yang sudah mendunia, menjadi salah satu sektor terwujudnya green tourism. PT PLN sebagai salah satu penggerak roda ekonomi bangsa dan motor dalam katalisator suksesnya transisi energi menuju net zero emission 2060 di Indonesia, turut berkomitmen mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan atau green tourism. Maka PLN memasok 100% energi bersih untuk menyukseskan transisi energi di wilayah tersebut. Program Green Tourism tersebut dikemas dalam tajuk Gentle, yakni Grand Electrifying Ecosystem Kawasan Wisata Toraja dan Toraja Utara yang berbasis energi ramah lingkungan. PLN optimis dengan sinergi bersama stakeholder, program yang turut mendorong kampanye penggunaan energi bersih tersebut dapat turut memberikan sumbangsi dalam peningkatan animo wisata di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Anda mempunyai penyakit diabetes, kolesterol, stroke, asam lambung, dan penyakit lainnya? Jangan lupa saksikan pengobatan Herbal Nur Hidayah setiap hari Senin hingga Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Fajar TV, digital itu keren bos. Tausiah yang disampaikan secara santai dan melibatkan ibu-ibu majelis taklim dan komunitas muslim. Saksikan Ustadz Gaul setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Fajar TV, digital itu keren bos. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Gajah Duduk, Kreasi Indonesia. Sewa gedung beserta isi-isinya, include dekor mewah cuman mulai dari 35 juta. Parkirannya super duper luas lagi. What? Pakai lift lagi. Ya di Edelweiss Ballroom, gedung serbaguna bisa untuk wedding dan non-wedding. Lokasinya di tengah kota, gedungnya di dalam kampus Unifa. Selain itu juga bisa dipakai untuk seminar, ulang tahun, prom night, mapetuada, mapaci, pernikahan, dan masih banyak lagi. Interiornya mewah, bak hotel. Untuk VIP roomnya ini menggunakan meja bundar dan setiap kursinya menggunakan kursi Futura yang dibungkus kain merah, dan jangan lupa pita goldnya. Wow, harga mulai dari 35 juta sudah include dengan dekor yang super mewah. Ada rigging akad, include dengan meja kursinya, dekor panggung resepsi, ada tempat pas solo, panggung penyanyi lengkap dengan elektron, mic, dan sound system. Eits, tidak hanya itu, juga menyediakan alat catering dan juga piring-piring, dan tidak dikenakan charge untuk catering lainnya. Super dingin karena pakai AC sentral dan full carpet. Lihat deh, mewah banget kan, rapi pakai kursi Futura yang dilapisi kain dan pita. Ada kamar mapasi Karawa juga. Pokoknya gedungnya itu kapasitas untuk 1.500 orang. So, tunggu apa lagi? Langsung di booking. Geraha Peda Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Pemirsa dan pendengar, kita balik lagi di Mak Bicara Makassar Bicara, dan masih bersama saya Usman Haji dan dua narasumber saya untuk hari ini. Yang pertama tadi ada Bapak Camat ya, Ujung Pandang, Bapak Syahrial Samsuri, dan juga ada Lurah Kelurahan Baru, ada Bapak Fajar Haryanto. Kita kembali berbincang dengan narasumber kita kali ini, dan saya mungkin ke Pak Camat lagi nih Pak, terkait dengan programnya tadi sangat menarik ya, TPS 3R Adama ya.
kepanjangan dari Ambil, daur ulang, dan manfaatkan. Nah, dalam menjalankan program ini Pak, kira-kira ada kolaborasi nggak dengan pihak-pihak terkait ataupun dengan pihak lain seperti itu Pak? Ya tentu, karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap program pemerintah itu tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai macam elemen stakeholder di dalamnya, termasuk pelibatan masyarakat di situ. Kita buat satu program yang namanya Adama, kalau masyarakat tidak welcome dengan program tersebut, ya tidak akan berhasil karena tujuannya untuk mereka. Kemudian bagaimana mensukseskan program tersebut, tentu kita punya bantuan dari berbagai dinas-dinas teknis, termasuk penyediaan alat-alat yang digunakan di dalamnya situ. Kami dapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pertanian, dan banyak dinas-dinas teknis lainnya. Oke, dari pihak swasta sendiri ada Pak? Swasta tentu kami berharap juga ada melalui kegiatan CSR, tapi sampai saat ini belum ada karena memang programnya baru. Insya Allah ke depan kami akan membuka ruang selebar-lebarnya untuk setiap pihak swasta yang ingin membantu di dalam pelaksanaan program tersebut. Program ini ya. Dan ini banyak sekali program-program yang dicanangkan ataupun yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ujung Pandang sendiri untuk menunjang low carbon city dengan metaverse di Kota Makassar seperti itu. Dan termasuk juga ada beberapa tadi si Janjang, kemudian Upata dan sebagainya seperti itu ya Pak Camat ya. Kalau dari Pak Lurah sendiri Pak, terkait dengan kolaborasi dengan pihak lain, ada tidak? Siapa tahu dari Lurah baru ada. Ya, terima kasih. Ya. Sebagaimana Pak Camat tadi sudah sampaikan, tentunya sinergitas sangat dibutuhkan karena permasalahan sampah adalah permasalahan bersama, bukan saja pemerintah, tapi stakeholder terkait, khususnya masyarakat harus punya andil yang paling besar di dalamnya. Karena tujuan utama daripada program Adama ini adalah edukasi, sifatnya edukasi. Sifatnya edukasi. Itu satu, masyarakat karena di Kelurahan Baru atau Kecamatan Ujung Pandang ini adalah etalase daripada Kota Makassar, titik nol Kota Makassar itu ada di Kerebosi kebetulan. Jadi Adama ini akan menjadi source daripada masyarakat dalam mengetahui bagaimana sih pemilihan sampah, bagaimana pemanfaatan sampah sesuai dengan jenisnya. Itu satu. Adapun stakeholder yang terkait selain para masyarakat, kami menggandeng akademisi Universitas Islam Negeri, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya ingin menyapa juga di sana ada inovasi dari green incinerator. Jadi green incinerator itu walaupun kurang tepat dimanfaatkan di tengah kota atau pada dalam kota, tapi ini paling tidak kalau pinggiran kota atau pulau ini bisa diterapkan. Ini green incinerator tanpa dengan derajat sampai 700 derajat dia bisa hasilkan pemanasannya. Itu bantuan dari UIN dihibahkan untuk Adama. Terus ada Universitas Negeri Makassar. Nggak apa-apa ya disebut ya. Ya, Universitas Negeri Makassar itu menjadikan Adama ini nanti akan menjadi laboratory, tempat penelitian buat mereka mahasiswanya bagaimana tentang hayati gitu, khususnya dari FMIPA biologi. Ada Profesor Dr. Oslan Juwadi PhD di sana, saya menyapa juga. Terus ada dari tadi Pak Camat sudah sampaikan Dinas Lingkungan Hidup membantu magot biopon magot, kebetulan ada satu mesin juga. Dari Dinas Perikanan juga ada bantuan bibit walau sedikit tapi alhamdulillah bisa ya bibit nila. Terus yang terakhir adalah karena Kelurahan Baru ini warganya sedikit Pak ya, jadi maksudnya dalam artian ini banyak kantor Pak, sekolah, nah, makanya kami menggandeng Pak. Ada SMP 6, ada SMP 2, Ibu Kepsek, Pak Kepsek, ada SMP 6, SMP 2, wilayah dari Kelurahan Baru. Jadi kami masuk ke mereka. Jadi insya Allah kami menjadikan outing source buat adik-adik dari Atira semua, untuk datang belajar tentang pengolahan sampah. Ya itu intinya yang ingin. Itu main point daripada TPS 3 Adama ini. Pembelajaran atau edukasi di usia dini. Ya, usia dini selain daripada masyarakat itu. Gitu, ya. Tadi kan sudah jelaskan ya. Siap. Kelurahan Baru ini memang ada
Kreativitas seperti itu ya Pak ya. Ya, kebetulan aja ditopang dengan potensi yang Oke, ada Pak. Ya, baik. ya. Nah, kalau dari program TPS 3 Agama ini sangat luar biasa ya. Dan kira-kira Pak Camat targetnya seperti apa sih? Apakah hanya tahun ini atau mungkin akan di tahun depan dan seterusnya seperti itu? Tentu kami berharap bahwa program ini tidak terputus ya. Dan setiap program yang kami laksanakan itu kami berharap bahwa ada sustainable, ada keberlanjutan di situ. Walaupun misalnya mungkin besok kami sudah tidak bertugas lagi di Kecamatan Ujung Pandang, Pak Lurah juga mungkin sudah berpindah tugas ke tempat lain. Bagaimana program ini bisa terus jalan? Bahkan kami berharap bahwa program ini tidak sebatas sampai di situ saja. Ya, bagaimana bisa berkembang dari lokasi saja yang kita sudah tempatkan. Program itu ada di Karebosi. Karebosi itu kalau untuk mengeksplor luas wilayah itu sangat bisa sekali. Jadi yang tadinya mungkin kita buat satu kawasan yang ukurannya 500 meter persegi, besok mungkin ke depan bisa sampai 1000 meter persegi. Ya, sehingga produksi-produksi yang dihasilkan dari tempat tersebut itu bisa jauh lebih besar dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, luar biasa ya Pak Camat. Dan ini mungkin targetnya mudah-mudahan bisa terus menerus ya seperti itu ya. Karena memang persoalan sampah di Kota Makassar, apalagi Kota Metropolitan sangat memprihatinkan ya seperti itu ya. Karena sampah juga itu merupakan salah satu penyebab mungkin dari kebanjiran dan sebagainya seperti itu ya. Dan mungkin saya menarik tadi dengan Pak Lurah tadi sudah banyak bekerja sama dengan sekolah, dengan kampus seperti itu. Nah, kalau kemarin Pak Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto ya, ini fokus dengan sekolah juga ya untuk bisa low carbon city seperti itu, menjadikan sekolah itu sebagai solar cell nantinya seperti itu. Nah, kira-kira dari Kelurahan Baru sendiri, kemudian Pak Camat Ujung Pandang sendiri seperti apa sih menanggapi statement yang disampaikan oleh Pak Wali? Mungkin Pak Camat dulu lah. Iya. Kalau kami tentu kami sangat merespon positif hal tersebut ya. Di mana inisiasi Bapak Wali Kota melihat fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya. Tahun kemarin kita kan terdampak kekeringan yang luar biasa akibat adanya El Nino, mengakibatkan listrik kita berpengaruh. Jadi sumber-sumber air yang menghasilkan listrik itu karena kering, kemudian banyak mati lampu. Mungkin Pak Semar juga merasakan tahun kemarin mati lampu. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah kita itu menurut Bapak Wali Kota itu telah dianggarkan untuk menyediakan fasilitas elektronik yang tidak murah biayanya ya. Ada smart board yang disimpan di situ, kemudian ada mungkin peralatan wifi dan segala macam, termasuk kamera. Kalau tidak diakses dengan instalasi listrik yang bagus, apalagi padam segala macam, itu bisa merusak. Sehingga apa yang sudah kita investasikan untuk pendidikan itu bisa tidak dimanfaatkan oleh anak-anak kita nantinya. Sehingga melalui kebijakan low carbon city ini, Bapak Wali Kota menginisiasi untuk merubah sumber energi yang digunakan di sekolah-sekolah, bukan cuma di sekolah-sekolah, perkantoran termasuk kantor camat itu dirubah yang tadinya menggunakan listrik dari PLN, yang nanti akan dirubah menjadi solar panel yang lebih ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan jauh lebih efektif dan efisien. Dalam waktu dekat ini khusus di Kecamatan Ujung Pandang seperti apa? Sekolah apakah sudah ada yang menerapkan atau? Rencananya tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Tahun ini untuk anggarannya mungkin sudah ada di dinas-dinas. Kalau kami di Kecamatan Ujung Pandang tinggal menunggu. Kalau misalnya sudah diperintahkan untuk bermigrasi ke solar panel, kami tentu siap. Apalagi di Kecamatan Ujung Pandang ini banyak sekolah, banyak perkantoran ya seperti itu. Iya. Dan ini mungkin tugas bisa menjadikan sekolah dan perkantoran itu low carbon city yang nantinya akan menjadi solar panel seperti itu. Kalau dari Pak Lurah sendiri ya, karena tadi banyak berbicara dengan sekolah dan kampus seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Lurah dengan akan dijadikan fokus dari low carbon ke solar panel seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi isu low carbon city salah satunya adalah mengurangi penggunaan energi yang berbahan baku fosil. Ya,
karena PLN kita menggunakan kebanyakan solar dan ini, makanya Bapak Wali Kota mengimbau untuk menggunakan solar panel di sekolah-sekolah dan gedung pemerintah. Itu sangat efektif untuk mengurangi penggunaan energi suplai dari PLN. Terus kalau hemat saya, yang nomor satu itu adalah kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi tersebut. Mengurangi penggunaan AC pada saat tidak digunakan, tidak meninggikan suhu temperatur atau menggunakan temperatur yang sesuai saja, itu salah satu paling hemat praktisnya kita lakukan untuk mengurangi karbon yang menguap di udara. Jadi selain itu kita juga jangan lupa selain karbon yang ada di lapisan ozon itu ada namanya metan, Pak, gas metan. Gas metan dengan karbon ada lagi satu N2OH itu disebut namanya yang gas rumah kaca. Nah ini yang ada di menciptakan cuaca ekstrim, menciptakan dia terperangkap di lapisan ozon yang mengakibatkan pemanasan global. Nah ini harus kita pahami akibat apa, sumbernya apa, dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berkendara, kalau bisa tidak pakai AC, jangan mungkin pakai AC. Itu salah satunya, penghematan begitu. Kalau bisa work to bike gitu, ada waktu-waktu tertentunya. Jadi itu menurut saya, hemat saya. Kita mulai dari diri sendiri, rumah, lingkungan, bagaimana peduli memberikan sesuatu untuk mengurangi karbon yang ada terlepas di udara gitu. Nah, kalau dilihat dari sekolah itu sampai sekarang ini masih banyak menggunakan listrik, apalagi proses belajar mengajarkan itu di siang hari seperti itu. Kalau Pak Camat sendiri bisa mengamati ini seperti apa sih? Misal kalau untuk bisa mempercepat adanya solar panel seperti itu. Iya. Kalau misalnya solar panel sudah bisa dimanfaatkan di setiap sekolah-sekolah, paling tidak ya gangguan dari pemadaman yang bisa merusak elektronik yang ada di sekolah itu ya sedikit diturunkan. Kemudian di dalamnya juga melalui penerapan listrik solar panel itu tentu ada edukasi di situ. Anak-anak kita yang belajar di situ yang tadinya melihat bahwa sumber energi ini dari PLN yang menggunakan bahan baku fosil, kemudian muncul solar panel, pasti siswa-siswa kita bertanya juga, apa ini Pak, apa ini Bu, wah ini bagus ini ya. Kita bisa menjelaskan langsung di situ bahwa ini nak penggunaannya memanfaatkan energi sumber daya matahari, kemudian dirubah menjadi energi listrik, ini tujuannya untuk ini, jadi secara tidak langsung manfaat dari solar panel tersebut dirasakan langsung, tapi edukasinya juga jalan di situ. Jadi siswa-siswa itu langsung bisa melihat dan bertanya kepada gurunya, ini bagaimana penerapannya ini Bu, bagaimana, sehingga mereka tahu bahwa pentingnya penerapan low carbon city untuk mendukung perubahan iklim yang terjadi sekarang. Ya. Kalau untuk Pak Lurah sendiri, apakah sudah menjelaskan kepada mungkin yang sudah bekerja sama seperti itu untuk sekolah ataupun kampus seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah inovasi Adama ini, inovasi ambil daur ulang manfaatkan ini, awalnya juga terinspirasi dari program Bapak Wali Kota, yaitu LISA. LISA, oh ya. Ada lagi setelah LISA ya? Kan sebelumnya sudah ada ya? Sebelumnya kan Bapak Wali Kota menggaungkan bagaimana kesadaran anak-anak, bukan anak-anak saja, kesadaran kita ini warga masyarakat Makassar itu melakukan program giat LISA, lihat sampah ambil. Nah, sampai diambil. Nah, tapi tidak dikelola ya? Diambil saja. Jadi berkelanjutan lah, muncullah ini inovasi Adama. Ya alhamdulillah. 2 tahun saya dilantik, 2 tahun yang lalu saya dilantik jadi lurah. Kok cuma ambil aja, mau dibawa kemana ini setelah diambil? Makanya muncullah ini, ambil, daur ulang, dan manfaatkan. Ambil, daur ulang, dan manfaatkan ini saya sudah sosialisasikan kepada sekolah-sekolah SMP 6 bahwasanya salah satu selain permasalahan sampah, pengelolaan sampah ini tentunya sangat mendukung daripada program Low Carbon City ini. Sangat mendukung, kenapa? Karena
di Adama itu salah satunya adalah tadi Pak Camat sudah sampaikan, yaitu mengolah sampah organik pilihan menjadi ekoenzim. Ini mungkin masih agak sedikit masih awam agak, ya. masih awam ini ekoenzim. Tetapi teman-teman di lingkungan ini yang bergelut di bidang lingkungan sudah paham sekali. Kemarin kita lakukan penyemprotan juga ekoenzim di TPA. Itu untuk mengikat metan, saat metan bukan sebagai antisipasi sebenarnya, mengikat metan supaya dia turun gitu, jadi tidak terperangkap lagi di lapisan ozon. Jadi menyebar ke bawah begitu ya. Turun lebih menetralkan. Ininya lebih menetralkan daripada efek daripada rumah kaca tersebut, gas rumah kaca tersebut. Nah, ini beberapa tahun lalu juga kita sudah lakukan bersama dengan INLA, International Nature Loving Association. Bersama dengan INLA kita melakukan penyemprotan Kota Makassar. 1 ton ekoenzim kita semprotkan. Itu ekoenzim berasal dari sampah organik pilihan. Yang dikelola ya? Ya, yang dikelola. Kulit jeruk, kulit mangga, kulit pisang, kulit-kulitan lah. Itu semuanya diolah Pak ya? Itu diolah. Minimal 5 jenis. Difermentasi dalam 3 bulan dan manfaatnya bisa sangat dimanfaatkan. Banyak sekali manfaatnya. Jadi ekoenzim ini ada di Karebosi juga. Jadi Bapak kalau mau lihat bagaimana bentuknya ekoenzim dan mau dimanfaatkan, silakan. Di Karebosi ada, dibagikan di gratis. Tapi sekarang kan Karebosi lagi di ini Pak. Di Adama kami Pak. Gitu. Jadi Adama juga itu akan menyemprotkan ekoenzim nanti secara berkala. Jadi orang jogging, orang olahraga bisa merasakan udara yang lebih segar lagi dengan penyemprotan ekoenzim secara berkala. Karena di situ ada rasa buah-buahan ya seperti itu ya. Ada kayak tape gitu, kayak peragian karena hasil fermentasi sampah organik pilihan selama 3 bulan. Ya, ekoenzim. Oke, baik. Ini perbincangan kita juga semakin menarik ya, karena ini kita sudah banyak membahas tentang dukungan ataupun support untuk bisa menjadikan Kota Makassar sebagai low carbon city dengan metaverse. Ini banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilancarkan, yang akan dilancarkan oleh Kecamatan Ujung Pandang seperti itu ya, yang dibawa ke pimpinan Pak Camat ya seperti itu. Oke, baik pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara, karena akan segera kembali untuk Anda.
Ya pemirsa dan pendengar, balik lagi di Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama saya Usman Haji dan dua narasumber saya. Ada Camat Ujung Pandang Bapak Syahrial Samsuri dan juga ada Lurah Kelurahan Baru Bapak Fajar Haryanto. Kita kembali berbincang bersama beliau dan tentunya kita menarik tadi ya terkait dengan ekoenzim Pak, seperti itu ya, untuk pengelolaan sampah seperti itu. Dan ini sudah ada programnya ADAMA seperti itu. Dan bisa mungkin dijelaskan mungkin ke Pak Lurah dulu ya, terkait dengan hasil-hasil pengelolaan sampah ini seperti apa, apakah bisa dijadikan sebagai alat-alat apa gitu, alat mandi mungkin, silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. ADAMA ini ambil daur ulang manfaatkan adalah satu motivasi bagi masyarakat, warga, bahwasanya sampah itu sesuai dengan jenisnya ada manfaatnya. Nah, di ADAMA ini adalah bangunan ukuran 5x19, mohon izin saya deskripsikan. Bangunan 5x19, satunya itu adalah pengolahan sampah anorganik, satunya lagi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti budidaya ikan nila, ada ukuran kolam 1x16 meter di sana dengan nila, terus budidaya hayati seperti anggrek dan tanaman hias lainnya. Alhamdulillah lagi mekar-mekarnya anggrek di sana juga. Kalau Bapak mau lihat silakan ya. Kesana, ya. Bisa berkunjung ke sana. Terus kita juga mengolah botol-botol kaca yang kalau di bank sampah mana saja tidak ada nilainya lagi, Pak. Kalau dalam komersial, dalam nilai rupiahnya udah nggak ada lagi. Kami ambil juga di sana, Pak. Kami ambil dan kami buat suatu kerajinan pot. Art clay ataukah menggunakan decoupage, itu teknik tersendiri lagi. Terus untuk sampah organik, ini kan sampah terbagi dua jenis, organik dan anorganik. Ya, kita paham anorganik ya banyak ya, plastik, kertas, kardus dan lain sebagainya, besi. Itu kita paham, ditimbang udah bernilai ekonomi. Tapi yang sampah organik ini 60% sampai yang dihasilkan, bahkan lebih 60% sampai dihasilkan itu adalah sumber daripada organik. Nah, ini yang bermasalah untuk gas metan, low carbon city, sampah organik. Sampah organik juga terpisah lagi, Pak. Sampah organik pilihan dan sampah organik yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi seperti kohe dan lain sebagainya. Kohe itu kan juga melalui fermentasi bisa juga kita laksanakan, tapi kami tidak lakukan di ADAMA karena ADAMA ini berada di tengah kota, kotoran hewan maksud saya ya. Ya, jadi kalau organik pilihan itu seperti tadi saya sudah sampaikan, kulit semangka, kulit melon, kulit jeruk, pokoknya buah-buahan gitu bisa kita fermentasi yang dengan aromanya ini ya, aromanya dengan ekoenzim. Ekoenzim dengan fermentasi molase atau gula aren, dan kita fermentasi selama 3 bulan menghasilkan cairan sejuta manfaat. Nah, ini sudah melalui penelitian tentunya dan ada formulanya sudah diakui oleh badan PBB oleh Dr. Sukon dari Thailand yang pemegang Nobelnya ini. Nah, itu ekoenzim. Untuk lebih detailnya mungkin silakan jalan-jalan di ADAMA. Kami siap memberikan edukasi bagaimana pengelolaan sampah organik pilihan menjadi ekoenzim dan pengelolaan turunannya seperti buat sabun, buat shampoo, buat alat membersihkan pel dan sebagainya, dan pupuk cair POC. 1:300 bisa langsung dikocor, bisa langsung disemprot di anggrek. Ini yang kami terapkan di ADAMA. Semua ADAMA non kimia. Di ADAMA ya di Karebosi maksudnya itu. Ya. Semua non kimia. Jadi semuanya organik, bahkan kami tanam kangkung juga, kami floating saja, bukan hidroponik Pak ya, bukan hidroponik kan mengalir. Ya, bukan. Jadi itu pipanya kami coba taruh di atas kolam saja. Jadi alhamdulillah itu bisa tumbuh. Itu bisa tumbuh karena kami menggunakan treatment menggunakan ekoenzim. Itu salah satunya ekoenzim. Nah, ekoenzim banyak sekali manfaatnya. Kalau di medis itu untuk luka, kalau di perikanan itu untuk menetralisir air, maksudnya memberikan bakteri baiknya itu bisa menetralisir air, sangat dibutuhkan. Ya, banyak sekali manfaatnya, Pak. Makanya dibilang cairan sejuta manfaat. Cairan sejuta manfaat. Okay. Cairan sejuta manfaat. Itu hanya secair ya, tapi bisa bermanfaat untuk semuanya ya, seperti ya, itu ya, Pak. Ya, cairan ekoenzim sangat bermanfaat. Makanya
mari kita mengolah sampah di rumah. Makanya itu ekoenzim kami mengajak, mari kita mengolah sampah di rumah. Kita mulai dari rumah menjadi ekoenzim. Jangan sampah hanya membuang sampah tapi tidak diperhatikan. Betul, ya, maksudnya Pak. tidak Ya. diolah secara Siap. higienis seperti itu ya. Ya, Seperti betul. itu. Oke. Salah satu adalah dengan lubang biopori juga kita bisa bikin di rumah masing-masing. Simpel-simpel sebenarnya. Iya, simpel, Kalau simpel. kita dilihat di Adama, ini apa? Ini lubang biopori dan ini bisa dilakukan juga di rumah-rumah atau di kantor-kantor. Lubang biopori dan manfaatnya kita rasakan. Jadi organik yang biasanya kita buang kasih masuk di lubang biopori. Lubang biopori kita ambil jadi pupuk. Itu juga menjuburkan juga tanah-tanah sekitarnya. Iya. Menjuburkan juga ya, Pak? Iya, betul. Menggumburkan ya, semua menjuburkan tanah-tanah sekitarnya. Contoh kemarin sapuan-sapuan Satgas karena banyak daun-daun trembesi itu, saya bilang ini kalau dibuang ke TPA ini menjadi sumber gas metan. Bawa ke Adama, kami composting. Dan alhamdulillah kami punya ada beberapa palet itu kami kompos daun-daunan yang jatuh-jatuh itu. Jadi mengurangi sampah lagi ke Adama. Jadi mungkin Luar untuk biasa, ya untuk ininya silakan. Pengolahannya di Ya, sana, ya. belum lagi kita cerita tentang EcoBrick ya. EcoBrick. Jadi teman-teman, adik-adik SD, SMP mungkin bisa di sana main-main kasih masuk plastik yang sudah tercaca dalam botol menjadi EcoBrick. EcoBrick itu semacam bata tapi dari plastik, Pak. Dengan ukuran tekanan tertentu, berat tertentu itu bisa digunakan sebagai kayak bata dari plastik. Bata begitu. dari plastik Bata. seperti itu. Belum lagi Pak dengan maggot. Di sana juga alhamdulillah akan ada maggot BSF ya, black shoulder fly yang ulat itu, yang belatung itu kan salah satu teknik terkini pengolahan sampah organik yang paling cepat. Maggot itu. Tapi sampah organiknya kayak waste food Pak ya, sisa makanan restoran. Di situ juga, insya Allah di Adama juga kita akan kita ubah maggot ini menjadi pelet kita kasih makan ikan nila. Jadi itu manfaatnya di situ. Jadi Sirkularnya, ya. sekalian di situ ya, Pak ya. Berputar-putar di situ. Jadi kayak laboratorium hayati pengolahan sampah yang ada di kehidupan kita sehari-hari ada kita temukan di Adama ini. Itu yang pengen kami tunjukkan, ajarkan kepada anak-anak atau teman-teman kalau mau jalan-jalan. Silakan. Kami welcome setiap saat. Oke, Siap. baik. Oke, luar biasa Pak Lurah ini Pak Camat ya. Dan ini memang antusias untuk bisa menjadikan Kota Makassar menjadi low carbon city ya, seperti itu ya. Dan Pak Camat terkait dengan tadi yang lokasi Adama, kira-kira ada lagi pengembangannya lagi nggak di Kecamatan Jumpandang sendiri Pak Camat? Ya, untuk sementara karena ini adalah hal yang baru, bagaimana mengintegrasikan berbagai macam program di dalam satu kawasan, hal baru yang kami lakukan. Kami akan fokuskan di Kelurahan Baru sementara. Kalau misalnya nanti ke depan progresnya bagus, itu kita akan upayakan untuk setiap kelurahan membuat satu kawasan seperti itu di lokasi masing-masing. Kenapa kami berharap seperti itu? Karena kami di Kecamatan Ujung Pantang itu sebenarnya kalau dari segi kependudukan itu kami kurang. Kurang ya? Di antara 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, kami mungkin satu dari dua terendah dengan jumlah penduduknya. Tapi fenomenanya ada lagi. Kami secara administrasi penduduknya kurang, tapi aktivitas penduduk itu kalau di siang hari di sana. Bagaimana pusat perkantoran ada di sana, kemudian pusat niaga, bisnis dan segala sekolah, hotel-hotel ada di sana. Sehingga aktivitas masyarakat banyak di tempat kami. Nah, apa upaya yang bisa kami lakukan di situ adalah membuat satu kawasan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Untuk produksi itu hal kedua. Produksi karena keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan lahan, sehingga kita tidak bisa membuat produksi daur ulang sampah yang besar. Paling tidak melalui program tersebut ada edukasi kepada masyarakat. Contoh di Kelurahan Baru itu tepat sekali pemilihan wilayahnya itu ada di Karebosi. Selain lahannya luas, kemudian sekarang Karebosi lagi sementara revitalisasi gitu Pak. Kita harapkan bahwa setelah revitalisasi nanti muncul New Karebosi, itu masyarakat jauh lebih banyak berkunjung ke situ. Jadi masyarakat yang berkunjung berolahraga bisa langsung melihat. Bisa melihat langsung ya Pak? Bahkan bisa langsung mengeksplor wilayah tersebut, lokasi tersebut bisa masuk. Bisa langsung melihat, kemudian melihat bagaimana cara pengolahannya langsung, bahkan bisa
memanfaatkan langsung di situ. Misalnya ada eco-enzim di situ, mereka Ya, ambil, bisa, bawa silakan, ke gratis. dimanfaatkan. Iya. Free. Oke, aduh, Iya, ini siap. semakin luar biasa ya Siap. untuk inovasi-inovasi yang diterapkan Siap, oleh siap. Kecamatan Ujung Pandang, dan ini mungkin menjadi pilot project ya untuk di kelurahan baru gitu Pak Camat ya. Oke, Pak Lurahnya juga luar biasa. Oke, Basicnya dia ini kan memang mengolah gitu ya. Dia ini punya basic di lingkungan, Ya, siap. sehingga sangat tepat sekali kami Iya, buat siap. di sana Ya. uji coba. Uji cobanya di sana ya. Mudah-mudahan ini bisa terus Amin, bermanfaat ya amin, begitu, amin, Pak amin, siap. Lurah ya, dan Siap, bisa Pak. dikembangkan lagi Ya, siap, Pak. dan bisa menjadi suatu contoh untuk di kelurahan lain yang ada Siap, di Kecamatan ya, Ujung siap. Pandang Siap. seperti itu. Nah, terkait dengan tema kita kali ini adalah Makassar Low Carbon City dengan Metaverse Pak Camat. Ini kan juga yang menjadi program wali kota itu adalah lorong wisata. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan lorong wisata saat ini? Karena lorong wisata itu mungkin dari situ bisa dikembangkan juga untuk low carbon city seperti itu Pak Camat. Silakan. Tentu lorong wisata, selain harapan utama lorong wisata itu yang namanya wisata kan bagaimana menghadirkan orang untuk hadir ke situ, Iya. memanfaatkan setiap potensi yang ada di situ untuk harapannya bahwa ada perputaran ekonomi di situ. Sirkular ekonomi. Nah, konsep pariwisata itu dituangkan di dalam satu lorong. Nah, di dalam lorong itu tentu banyak produksi-produksi karena pemberdayaan masyarakat ada di situ. Kita buat yang namanya kelompok wanita tani. Di sana ada budidaya tanaman dan segala macam. Nah, yang menjadi fenomena kita bahwa lorong wisata sekarang sudah banyak menghasilkan produksi-produksi khas di lorongnya masing-masing. Ada yang fokus di budidaya tanaman, ada yang fokus di budidaya hewani, ada yang fokus di daur ulang Sampah. seperti es krim Pak Coy kami Ya. punya keluarga Slab, Ada dia semua. punya hasil kreativitas masyarakat di situ, es krim. Dari Nah, Pak Coy. semua produksi itu tidak punya lokasi untuk didisplaykan. Ya. Iya. Ya, jadi dia buat skala rumah tangga yang bisa merasakan yang berkunjung ke lorong tersebut. Bisa. Tapi orang-orang yang tidak berkunjung itu tidak bisa memanfaatkan, sehingga ini kita sinergikan lagi dengan lokasi yang kami buat tadi yang Adama itu. Kami harapkan nanti di lokasi Adama itu Ada display. ada lokasi untuk mendisplay Mendisplay. setiap produk-produk yang dihasilkan di lorong wisata, baik itu dari tanaman, cabai, Betul. segala macam, kemudian ikan-ikan karena kita sudah Ya. punya kolam di sini. Nila juga ya. Kemudian daur ulang Kerajinan. bisa kita display di situ, sehingga selain ada edukasi, Ada tapi produk. ada penjualan di situ, Iya. sehingga masyarakat yang menghasilkan produk di lorong wisata bisa langsung ke situ. Jadi sinergitasnya nanti dalam jangka panjang kita Bisa. akan wujudkan di situ. Iya. Mudah-mudahan bisa. Untuk progres lorong wisata sekarang sudah berjalan sesuai dengan rencana kita. Jadi tahapannya jelas. Awalnya itu lorong wisata kan kita buat lorong hijau dulu. Jadi belum kita masuk ke wisata. Ini bagaimana kita mengedukasi Menghijaukan. masyarakat dulu untuk membuat lorongnya hijau, membudidayakan tanaman. Konsep selanjutnya bagaimana kita buat kelompok-kelompok di dalam, kelompok wanita tani, kelompok UMKM. Setelah itu semua jadi, kita rangkum dalam satu ini dan menjadi lorong wisata. Orang wisata ya. Oke, baik Pak Camat. Kalau dari Pak Lurah sendiri ya, pasti di Lurah baru ini banyak lorong wisata di sana. Ya, kebetulan di Kelurahan Baru itu lorongnya pendek-pendek dan sedikit Karena juga, dia- nah, ya sedikit juga karena bangunannya kan semua bangunan-bangunan instansi. Makanya inisiasi Adama juga ini muncul sebagai salah satu bisa jadikan lorong wisata juga destinasi dalam edukasi pengelolaan sampah gitu Iya. ke depannya. Itu tentunya juga dengan dukungan dan persetujuan Bapak Camat. Gitu. Oke, seperti itu ya Pak Iya. Lurah. Nah, ini kita berbicara tentang low carbon city ya, termasuk program-programnya. Kalau untuk mungkin saya tanyakan ke Pak Camat ini untuk mungkin organisasi di kantor kecamatan itu apa ya, telah tepat fungsi dengan dan ukurannya seperti apa Pak kalau untuk dari pelayanan publiknya di sana Pak Camat? Pelayanan publik kami sampai dengan hari ini sudah sesuai dengan harapan bahwa jumlah personil kami sudah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan masyarakat. Jumlah masyarakat kami tidak banyak. Ya. Ya,
potensi organisasi kami itu walaupun tidak gemuk, ya kita punya terbatas masyarakat, terbatas aparatur itu masih bisa melayani masyarakat. Kemudian yang tadi kami sebutkan bahwa ke depan organisasi yang ada di pemerintahan itu kami harapkan bisa bertransformasi menjadi organisasi digitalisasi. Jadi pelayanan-pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat secara konvensional kita rubah menjadi digital. Jadi masyarakat nanti tidak harus ke kantor camat. Iya. Iya. Kalau untuk mengakses informasi-informasi, program-program, pelayanan-pelayanan itu melalui website sudah bisa. Kemudian untuk memberikan keluhan-keluhannya, itu sudah bisa melalui aplikasi. Aplikasinya itu kita sudah buat malah bisa langsung di-download masyarakat di Play Store. Ya, bisa Keluhan yang paling banyak masuk di Kecamatan Jumpandang sendiri Pak seperti apa? Sedikit diungkap sedikit ya. ya. Itu keluhan kami yang banyak karena kami yang saya sebutkan tadi adalah jantung kota Makassar. Ya, Kecamatan Jumpandang itu ibu kota Makassar. Oke. Jadi di sana banyak perkantoran. Keluhan-keluhan yang masuk tentu yang pertama kemacetan. Kemacetan ya. Kemudian yang kedua kaki lima. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana kinerja drainase di wilayah. Ini 3 isu utama di wilayah kami. Karena kami masuk wilayah perkotaan berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lain ya. masyarakatnya banyak, biasanya peran kelompok ada di situ. Kemudian keributan-keributan bertetangga. Kalau kami tidak. Kami isunya kemacetan. Kemacetan ya. Kemudian tadi saya katakan Drainase. Dan kaki lima. Kaki lima. Betul. Keindahan. Karena di gedung-gedung tinggi-tinggi itu biasanya di depan itu banyak kaki lima ya. Iya. Kaki lima itu sebenarnya bagus. Ya. Ya, bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui kaki lima. Nah, itu juga ke depan ada nanti inisiatif Bapak Wali Kota karena kemarin di Rakorsus dicanangkan juga Makassar Kota Festival Tepian Air. Oh iya. Nah, kemarin di Rakorsus. Nah, nanti konsepnya itu di wilayah kami. Di Anjungan Pantai Losari akan disatukan kaki lima di situ 24 jam. untuk bagaimana mereka mengemas kaki lima itu menjadi kawasan kuliner 1 kali 24 jam. Kota makan enak. Itu mendukung lagi program 24 jam Iya. begitu ya Pak Camat. Iya. Kota makan enak. Jadi ya mudah-mudahan melalui program itu satu isu strategis di wilayah kami itu bisa tertangani dengan sembrautnya kaki lima yang merusak keindahan kota. Itu melalui relokasi tersebut itu kaki lima bisa jauh termanfaatkan dengan baik dan menjadi hal yang tidak merusak estetika kota, tetapi menjadi pusat destinasi kota. Oke. Nah, Pak Camat dan juga Pak Lurah itu sudah berbincang banyak terkait dengan tema kita kali ini adalah Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Mungkin yang terakhir ini kepada Pak Lurah dan juga Pak Camat, harapan agar semua unsur terkait ini bisa menjadikan Low Carbon City ini bisa terwujud di Kota Makassar. Dari Pak Lurah dulu sendiri. Oh ya, siap. Jadi mari kita mulai. Singkat saja, Pak, ya. Ya, singkat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sadar bahwasanya suatu kebaikan diawali dari diri sendiri, keluarga, baru kita sebarkan kepada lingkungan. Untuk Kota Makassar lebih baik dan sehat. Oke, yang terakhir mungkin tuh Pak Camat, silakan Pak, harapannya ke depan. Ya, harapan kami bahwa setiap unsur masyarakat yang ada di Kota Makassar itu bisa mendukung satu program yang dicanangkan oleh Kota Makassar adalah Makassar Low Carbon City. Low Carbon City ini bisa kita wujudkan melalui perubahan gaya hidup di masyarakat. Ya, masyarakat bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tadinya hal kecil seperti mengkonsumsi air minum dengan kemasan, itu kita rubah menjadi tumbler misalnya. Yang tadinya berkendara dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan solar atau bensin, bahan bakar fosil, dirubah menjadi kendaraan-kendaraan elektronik. Ya. Kemudian bagaimana menghemat listrik, bagaimana menghemat penggunaan AC dan segala macam. Jadi intinya mewujudkan low carbon itu bukan cuma upaya pemerintah, tetapi bagaimana perubahan gaya hidup masyarakat, untuk bagaimana membantu pemerintah untuk mewujudkan low carbon
Oke, terima kasih Pak Camat, juga terima kasih untuk Pak Siap, Lurah. Asman. Dan mudah-mudahan perbincangan kita bisa bermanfaat seperti itu. Amin, Dan bisa amin. mewujudkan Kota Makassar menjadi low carbon city City, dengan metaverse seperti Siap. itu. Nah, Amin. pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Camat Ujung Pandang, Bapak Syahrial Samsuri SIPMM, dan juga Lurah Kelurahan Baru, Bapak Fajar Haryanto. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan akhirnya saya Usman Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.